Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri yaitu Salsabila Faradinta, NIM 070, Rinawati Nirvana, NIM 076, Septian Linden Harahap, NIM 105, dan Tias Dwi Cahyono, NIM 115. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai postulat, prinsip, konsep, dan tujuan akuntansi. Pengertian postulat, prinsip, konsep, dan tujuan akuntansi. Postulat akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, berterima umum berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan, menggambarkan lingkungan akuntansi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi beroperasi. Yang pertama ada postulat entitas. Postulat entitas menyatakan bahwa suatu unit perusahaan merupakan unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya dan perusahaan lain. Yang kedua ada postulat kelangsungan usaha. Postulat kelangsungan usaha menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi. Yang ketiga ada postulat unit pengukuran. Menyatakan bahwa akuntansi adalah pengukuran dan proses mengkomunikasikan aktivitas perusahaan yang dapat diukur dalam satuan moneter. Yang keempat ada postulat periode akuntansi. Meskipun postulat kelangsungan usaha menyatakan bahwa setiap perusahaan akan tetap ada pada periode waktu yang tidak terbatas, namun ada kalanya pemakai meminta berbagai informasi tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk membuat keputusan jangka pendek. Prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah aturan keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi. Menurut prinsip akuntansi pada tahun 1984, ada kesatuan akuntansi, kesinambungan, periode akuntansi, pengukuran dalam nilai uang, dan harga pertukaran. Yang kedua, menurut APB Statement nomor 4, ada kesatuan usaha sebagai fokus akuntansi atau accounting, kontinuitas usaha atau going concern, pengukuran aktiva dan pasiva unit usaha atau measurement of economic research and obligation. Yang keempat ada laporan berdasarkan periode waktu, time period. Yang kelima ada pengukuran dalam satuan moneter, measurement in term of money. Yang keenam ada asas himpun atau accrual. Yang ketujuh ada harga pertukaran atau jual beli atau exchange price. Yang ketujuh ada angka atau jumlah rupiah pendekatan atau approximation. Yang kedelapan ada kebijaksanaan atau judgment. Yang kesembilan ada informasi keuangan umum atau general purpose financial information. Yang ke-10 ada laporan keuangan saling berkaitan, fundamentally related financial statement. Yang ke-11 ada mementingkan substansi daripada bentuk luar atau yuridis, substance over form. Yang ke-12 ada materialitas atau materiality. 3. Prinsip cost. APB Statement nomor 4 mendefinisikan cost adalah jumlah diukur dalam uang, kas uang dibelanjakan atau properti lain yang ditransfer, penerbitan modal saham, jasa yang diberikan atau uang terjadi sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diterima atau seharusnya diterima. 4. Prinsip revenue. Prinsip revenue menspesifikasi pertama sifat komponen-komponen revenue, kedua pengukuran revenue, ketiga waktu pengukuran revenue. 5. Prinsip penandingan. Prinsip penandingan mengatakan bahwa expense atau beban harus diakui pada periode yang sama dengan revenue, yaitu revenue diakui dalam periode tertentu sesuai dengan prinsip revenue. 6. Prinsip objektivitas. Kegunaan informasi keuangan tergantung pada tingkat reliabilitas prosedur pengukuran yang digunakan. Karena menjamin reliabilitas maksimum adalah salat sulit akuntan telah menggunakan prinsip objektivitas untuk menjustifikasi pemilihan prosedur pengukuran yang digunakan. 7. Prinsip konsistensi menyatakan bahwa peristiwa ekonomi yang serupa seharusnya dicatat dan dilaporkan secara konsisten dari periode ke periode. Prinsip ini berimplikasi bahwa prosedur akuntansi yang semua akan diterapkan dalam item serupa sepanjang waktu. 8. Prinsip pengungkapan penuh. Terdapat konsensus umum terdapat pengungkapan data akuntansi yang penuh atau full, wajar, fair, cukup, adequate,
pengungkapan penuh masyarakat bahwa laporan keuangan didesain dan dibuat untuk mengabarkan secara akurat peristiwa ekonomi yang mempengaruhi perusahaan untuk suatu periode, yang memuat informasi yang memadai untuk membuat laporan keuangan dan tidak menyesatkan bagi rata-rata investor. 9. Prinsip konservatisme menyatakan bahwa ketika memilih di antara dua atau lebih teknik akuntansi yang dapat diterima, maka preferensinya adalah memilih yang paling kecil dampaknya terhadap ekuitas pemegang saham. 10. Prinsip materialistas menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa yang tidak memiliki dampak ekonomi signifikan dapat diatasi dengan cara yang paling tepat apakah transaksi dan peristiwa tersebut sesuai dengan prinsip berterima umum atau tidak, dan tidak perlu diungkapkan. 11. Prinsip keseragaman dan komparabilitas. Prinsip keseragaman merujuk pada pengguna prosedur yang sama oleh perusahaan yang berbeda. Tujuan yang diinginkan adalah mencapai komparabilitas laporan keuangan dengan mengurangi keanekaragaman yang tercipta karena pengguna prosedur akuntansi yang berbeda oleh perusahaan yang berbeda. Konsep teoris akuntansi. 1. Teori kepemilikan. Dalam teori ini, entitas sebagai agen, perwakilan atau susunan melalui wirausaha, individual atau pengoperasi pemegang saham. Sudut pandang kelompok pemilik sebagai pusat kepemilikan terrefleksi dalam cara memelihara catatan akuntansi dan membuat laporan keuangan. Tujuan utama teori kepemilikan adalah untuk menentukan dan menganalisis kekayaan bersih pemilik dengan persamaan akuntansi, aktiva, kewajiban sama dengan ekuitas pemilik. 2. Teori entitas. Teori entitas memandang entitas sebagai suatu yang terpisah dan berbeda dari pemilik modal. Unit bisnis memiliki sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemilik ataupun kreditor. Menurut teori ini, persamaan akuntansinya adalah aktiva sama dengan ekuitas. Aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas pemegang saham. 3. Teori dana. Dalam teori ini, kelompok aset dan kewajiban dan restriksi atau pembatas terkait disebut dana yang mengatur pengguna aset. Jadi teori dana memandang unit terdiri atas sumber daya ekonomi atau dana, serta kewajiban dan restriksi terkait mengenai penggunaan sumber daya. Persamaan akuntansinya adalah aktiva sama dengan pembatasan aktiva. Tujuan akuntansi. 1. Secara umum, memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. Menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. Menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. 2. Secara khusus, menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar atau sesuai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU atau Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. 3. Secara kualitatif. 1. Memberikan informasi yang relevan. 2. Menyampaikan informasi yang telah diuji kebenaran dan validitasnya. 3. Informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan. 5. Memberikan informasi transaksi yang real time atau sesegera mungkin. 6. Informasi yang disampaikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU dan dapat diperbandingkan. 7. Penyampaian laporan keuangan harus lengkap dan memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi merupakan rumusan konsep yang berlaku secara umum agar bisa diperoleh kesatuan analisis, pandangan, dan pendapat baik oleh penyaji informasi keuangan maupun pihak-pihak yang memerlukannya. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting agar perusahaan terhindar dari adanya kesalahan pencatatan akuntansi yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan. Secara umum, konsep dasar akuntansi menjadi acuan dalam menyusun standar akuntansi yang ditujukan bagi praktik akuntansi. Selanjutnya ada konsep ekuitas. Yang pertama definisinya, yaitu teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Teori ini membahas pihak yang dianggap paling dominan dan menjadi sudut pandang dalam laporan keuangan. Pemakaian sudut pandang yang berbeda dapat menghasilkan format laporan yang berbeda pula. Lalu komponen ekuitas sendiri terdiri dari 3, yaitu modal setoran, terdiri dari modal yuridisi yang dihitung berdasarkan nilai pari per value, menunjukkan aktiva neto yang tidak dapat didistribusikan. Kelebihan nilai di atas nilai nominal diakui sebagai agio saham atau additional paid in capital. Yang kedua, laba ditahan atau retained earnings, terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Yang terakhir, penyesuaian modal belum terrealisasi atau unrealized capital adjustment. Selanjutnya, tujuan penyajian ekuitas yaitu untuk mengungkapkan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statement keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyelidiki akan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan stewardship, manajemen, serta menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Informasi tentang kewajiban yuridis reserva terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya juga merupakan tujuan penyajian ekuitas pemegang saham ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai organisasi akuntan di USA atau Amerika Serikat dan di Indonesia. Pertama di USA atau Amerika Serikat, yang pertama adalah Security and Exchange Commission atau SEC. Nah, SEC ini dibentuk pertama kali pada tahun 1934 di mana peran utamanya adalah untuk mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten kepada khayal ramai atau kepada publik. Nah, SEC ini juga mewajibkan perusahaan publik agar laporan keuangan eksternalnya dapat diaudit oleh akuntan independen. SEC juga membantu mengembangkan standarisasi informasi keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham. Nah, SEC memiliki mandat untuk menetapkan prinsip-prinsip akuntansi. Lalu untuk organisasi yang kedua yaitu adalah American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Nah, AICPA adalah sebuah organisasi profesi akuntan publik di Amerika, di mana organisasi ini didirikan pada tahun 1887, yang mana tugasnya adalah untuk menerbitkan jurnal bulanan dengan nama Journal of Akuntansi. Nah, AICPA memiliki peran terpenting atau peran penting dalam pengembangan dan pembentukan standar akuntansi, termasuk penyiapan atau penyelenggaraan ujian sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan bagi para akuntan publik. Nah, lalu ada yang ketiga yaitu Financial Accountant Standard Board atau FASB. FASB merupakan organisasi sektor swasta yang mana bertanggung jawab dalam pembentukan standar akuntansi di Amerika Serikat pada saat ini. Nah, FASB ini didirikan pada tahun 1973, yang mana ini menggantikan APB. Nah, anggota FASB berasal dari berbagai latar belakang seperti audit, akuntansi korporasi, dan jasa keuangan, dan juga akademisi. FASB juga menerbitkan Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC, yang mana ini memberikan kerangka kerja konseptual yang memungkinkan untuk dikembangkannya standar akuntansi yang khusus. Nah, SFAC ini diterbitkan pada tahun 1978 sebagai konsep fundamental yang akan digunakan FASB dalam mengembangkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan di masa depan. Dan yang keempat adalah Government Accounting Standard Boards atau GASB. Nah, GASB ini dibentuk pada tahun 1984 oleh FAF dengan tugas menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Struktur dari organisasi GASB serupa dengan FASB, yang mana berasal dari audit,
berasal dari berbagai macam latar belakang seperti audit akuntansi korporasi, jasa keuangan, dan akademisi. Nah, GAIF memiliki dewan penasehat yang mana bernama Government Accounting Standard Advisory Council atau GASAC, yang mana hierarki GASAP ini diterbitkan oleh FASB yang mana menentukan sumber prinsip akuntansi dan kerangka kerja pemilihan prinsip yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua yaitu organisasi yang ada di Indonesia. Yang pertama IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Yang mana ini adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Sebenarnya IAI dalam bahasa Inggris adalah Institute of Indonesian Chartered Accountant, yang bila disingkat jadi IICA. Nah, IAI ini menjadi satu-satunya wadah yang memiliki profesi akuntan di Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, sektor private, akuntan pendidik, dan akuntan publik, bahkan akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya. Nah, IAI ini didirikan pada tanggal 23 Desember 1997 dengan dua tujuan utama. Yang pertama adalah membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan, dan yang kedua, mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Lalu IAI ini bertanggung jawab menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional atau ujian Chartered Accountant CA Indonesia, yang menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, lalu menyusun dan menetapkan kode etik atau kode etak, lalu standar profesi dan standar akuntansi, menerapkan penegakan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. Baiklah, sekian dari kelompok kami selaku kelompok 6 dari akuntansi mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih.